Apakah ini tanda-tanda tumbangnya Gibran? Apakah mungkin Gibran bisa batal menjadi cawapres? Kalau gugatan ke PT UN dikabulkan, maka keputusan KPU bisa dibatalkan. Ini tanda kiamat untuk Gibran. Kalau tuntutan pelanggaran kode etik ini dikabulkan, maka ini juga akan menjadi pukulan telak buat Gibran. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Dalam waktu singkat, Gibran berhasil memborong banyak julukan. Salah satunya adalah sebutan anak haram konstitusi oleh Ketua BEM UGM. Selain itu, ada satu media asing bernama Al Jazeera yang menyebut Gibran sebagai Nepo Baby atau bayi hasil nepotisme. Proses Gibran menjadi cawapres memang sangat barbar dan ugal-ugalan. Konstitusi diutak-atik. Konstitusi yang menghalangi dia karena usia belum genap 40 tahun, ditabrak seenaknya demi ambisi politik. Proses inilah yang kemudian diprotes dan digugat banyak pihak. Saat ini sedang ada sidang dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU. Sidang ini sudah menghadirkan beberapa saksi ahli. Salah satunya mengatakan komisioner KPU yang menerima pendaftaran Prabowo Gibran terindikasi melakukan pelanggaran etik dan hukum. Putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran bersifat non-executable atau tidak dieksekusi. Karena menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 10 ayat 1 huruf D, pembentukan peraturan perundang-undangan harus ditindaklanjuti oleh Presiden atau DPR untuk mengubah norma hukum yang dibatalkan. Sedangkan pada ayat 2, harus ada tindak lanjut oleh Presiden atau DPR untuk mengubah norma hukum yang dibatalkan, supaya tidak ada kekosongan hukum. Sehingga syarat minimal usia cawapres 40 tahun harus diubah lebih dahulu. Setelah diubah sesuai putusan MK nomor 90, KPU dapat melakukan konsultasi dengan DPR atau Presiden untuk mengubah peraturan, supaya norma hukum yang lama bisa disesuaikan dengan putusan MK nomor 90. Tapi kenyataannya, Presiden atau DPR mengabaikan perintah undang-undang untuk mengeksekusi putusan MK nomor 90. Karena itulah terjadi kekosongan hukum. Masalah makin parah ketika KPU belum mengubah peraturan KPU. Mereka masih pakai peraturan yang lama, yang usia minimal cawapres 40 tahun. Tapi tiba-tiba KPU menerima pendaftaran Gibran dan menetapkan dia sebagai cawapres. Selain masalah kekosongan hukum tadi, ada juga dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan KPU. Karena KPU tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menerima dan menetapkan Gibran sebagai cawapres. Buktinya, KPU baru mengubah peraturan KPU pada tanggal 3 November 2023, setelah Prabowo Gibran daftar sebagai capres dan cawapres. Sehingga, menurut saksi ahli tadi, KPU dianggap melanggar sumpah untuk melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Ini adalah pelanggaran etik kategori berat. Sedangkan menurut saksi yang lain, KPU seharusnya meminta supaya Presiden atau DPR menindaklanjuti putusan MK nomor 90, karena tanpa itu KPU tidak bisa berbuat apa-apa terkait putusan MK. Tapi anehnya, KPU bisa melakukan perubahan dengan dasar putusan yang baru tanpa tindak lanjut dari Presiden atau DPR. Sampai di sini sudah paham ya? KPU melangkahi proses perubahan peraturan tanpa melalui Presiden atau DPR. Masalah paling mendasar dari ini semua adalah tidak mematuhi satu undang-undang sehingga masalah merembes kemana-mana. Sementara itu, ada pihak yang lain yang juga menggugat ke PT UN. Mereka mendesak supaya PT UN membatalkan keputusan KPU yang menetapkan Gibran sebagai cawapres. Ada juga upaya hukum dari pihak lain, gugatan uji materi ke Mahkamah Agung. Semua ini berakhir dengan satu pertanyaan penting. Apakah ini tanda-tanda tumbangnya Gibran?
Apakah mungkin Gibran bisa batal menjadi cawapres? Kalau gugatan ke PT UN dikabulkan, maka keputusan KPU bisa dibatalkan. Ini tanda kiamat untuk Gibran. Kalau tuntutan pelanggaran kode etik ini dikabulkan, maka ini juga akan menjadi pukulan telak buat Gibran. Kalaupun Gibran tetap bisa lolos dari semua ini, setidaknya ini akan menjadi pelajaran untuk masyarakat supaya tidak memilih dia pada hari pemilihan nanti. Saya yakin Gibran akan diproteksi sekuat tenaga, baik oleh bapaknya maupun orang-orang dari kubu paslon 02. Mereka sudah kepala basah, tidak akan membiarkan siapapun menghentikan mereka di tengah jalan. Pemerintah saat ini terlalu kuat. Buktinya, Paman Gibran melanggar etik berat. Diberhentikan, tapi putusan tetap jalan. Gibran ibarat dia lulus karena curang saat ujian. Pelaku yang membantu dia sudah ditangkap dan dipecat. Terbukti Gibran curang, tapi kelulusannya tetap sah. Seharusnya kelulusan dia dibatalkan. Ini logika yang sangat gila akibat campur tangan kekuatan yang sangat besar. Putusan MK yang melanggar etik saja tidak berefek apa-apa untuk Gibran, apalagi keputusan KPU. Seperti yang saya bilang, ada kekuatan besar yang melindungi setiap langkah Gibran. Dia mau melakukan pelanggaran apapun, Bawaslu sepertinya tidak bernyali. Instrumen negara mendukung paslon 02 ujung-ujungnya dianggap bukan pelanggaran pemilu. Tapi tidak apa-apa. Meskipun yang kita lawan adalah kelompok yang sangat kuat, tapi minimal ada upaya untuk menggugat. Mungkin sulit menang, apalagi sampai membatalkan pencawapresan Gibran. Tujuan dari semua ini adalah minimal agar masyarakat tersadar. Gugatan ini bertujuan agar masyarakat menerima informasi yang diharapkan bisa membuat mereka sadar bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat setidaknya akan paham bahwa ada celah kosong yang dilewati saat Gibran menjadi cawapres. Ada perubahan aturan yang kemudian tidak dieksekusi, dilangkahi begitu saja dan jadilah Gibran menjadi cawapres. Gugatan dikabulkan atau tidak, Gibran tetap akan tumbang. Meski dia lolos dan aman, persepsi masyarakat terhadap Gibran sudah dalam tahap enek dan mual. Banyak yang sudah merasa jijik dengan manuver politik seperti ini. Saat ini, yang berani bergerak adalah sekelompok mahasiswa lewat gerakan bagi-bagi jutaan selebaran di seluruh wilayah Indonesia. Sudah ada kabar sebagian dari mereka diintimidasi. Untuk menumbangkan kekuatan paslon 02, satu-satunya adalah lewat pencerahan dan kesadaran. Masyarakat harus dicerahkan agar tidak terpana dengan sosok gemoy dan pemimpin muda yang sebenarnya perusak demokrasi. Jika mayoritas sadar dan tercerahkan, ini bakal menjadi tanda-tanda tumbangnya Gibran. Saat ini Gibran sudah setengah tumbang. Penguasa diduga menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi siapapun agar mendukung paslon 02. Ini adalah tanda panik luar biasa. Hanya orang panik yang perilakunya ugal-ugalan. Resiko gagal lebih besar daripada resiko melanggar aturan. Makanya konstitusi ditabrak karena bisa diakali dan banyak pihak yang bisa dijadikan tumbal untuk menahan badai. Sayangnya, sekuat apapun mereka bertahan, anginnya makin kencang. Angin kencang bahkan bisa merobohkan pohon besar yang akarnya sangat kuat. Penguasa mau sekuat apapun, mau mengerahkan instrumen negara sebanyak apapun, tidak akan bisa bertahan jika badainya terlalu kuat. Sudah saatnya masyarakat sadar, paslon 02 harus tumbang dengan cara tidak memilih mereka. Capresnya bermasalah soal HAM. Cawapresnya bermasalah di konstitusi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.